sehingga apa yang kami lakukan, pengalaman itulah yang kami bagi ke mereka. Dan ketika kita bercerita tentang pengalaman pribadi itu kan ruhnya kan dapat gitu ya, gitu, ruhnya kan dapat, sehingga itulah mungkin yang lebih ngena ke masyarakat gitu. Jadi saya cenderung selalu memberikan motivasi kepada mereka bahwa untuk menjadi seorang wirausaha itu dibutuhkan mental baja. Kita tidak bisa seperti ASN misalnya. ASN itu kan hidupnya secara ekonomi pasti akan statis, kenaikan pangkatnya sudah terencana setiap sekian tahun. Dan tapi wirausaha ketika kita berani keluar dari zona nyaman, ketika kita berani untuk menanggung sebuah resiko besar, di situ sejatinya kita akan memiliki kesempatan yang besar pula untuk menjadi jauh melompat lebih hebat dari apa yang bisa kita bayangkan sebelumnya. Hal-hal demikian ini yang pengalaman pribadi yang selalu kami sampaikan, sehingga ya filmnya dapat gitu kan. True story ya Bu ya. Iya. Kalau goals Jadi untuk pengalaman UMKM di Mojokerto sendiri seperti apa? Depannya pengen seperti apa sih UMKM di Mojokerto? Gini, bisa dilihat data PDRB ya, produk domestik regional bruto Kota Mojokerto itu mayoritas kan dari sektor perdagangan dan jasa. Sumber daya alam kita bisa dikatakan hampir tidak ada, gitu kan? Nah, maka apa yang mau kita fokuskan untuk menggerakkan ekonomi di Kota Mojokerto? Ya harus dari sektor itu dong. Nah, ketika kita ngomong harus dari sektor perdagangan dan jasa, apakah kita mau berfokus pada usaha besar atau justru pada UMKM? Kalau kita mau berfokus pada usaha besar, saya kira mereka sudah berada pada sebuah zona yang mereka memiliki kepiawaiannya untuk bagaimana bertahan, eksis, dan bahkan melakukan lompatan-lompatan untuk menghadapi berbagai kondisi. Tetapi yang butuh untuk ditopang, butuh untuk diajak survive dengan berbagai sinergi dan kolaborasi ya UMKM. Ketika UMKM ini semakin banyak yang berada pada posisi stabil, maka tentu PDRB Kota Mojokerto pasti akan meningkat karena sektor utama penyumbang PDRB dari sana gitu. Nah, itulah yang menjadi landasan dasar kenapa saya harus fokus pada UMKM dan IKM. Nah, kebetulan tahun ini kami dapat alokasi anggaran itu 18 miliar dari Kementerian Perindustrian untuk bikin sentra IKM batik. Jadi nanti di Kota Mojokerto sekarang lagi proses pembangunan, insya Allah tahun depan akan beroperasi. Nanti di sana akan dijadikan sentra produksi batik plus produk-produk turunannya, fashion, kriya, gitu ya. berarti masih dalam tahap pembangunan. Masih dalam tahap pembangunan, sehingga selama ini IKM batik ya berproduksi di tempat masing-masing. Kebetulan tahun ini kami dengan sinergi dengan Kemenparekraf ada ya. kurasi 30 pembatik. Jadi mereka ini terus kita upgrade capacity dengan metode-metode batik yang terbaru. Misalnya ada metode malam dingin, nah kita ajari tuh. Ada metode apa lagi yang pakai pewarna alam, ada metode yang menggunakan daun-daunan. Nah, ada nanti itu. Nah, itu semua kita ajarkan kepada mereka. Sehingga berbagai jenis batik mereka sekarang memiliki kemampuan, nggak hanya batik tulis seperti dulu gitu. Kalau batik tulis kan prosesnya sudah panjang lama, dan pasti harganya lumayan tinggi kan. Sedangkan kita harus mampu menjangkau seluruh segmen pasar, mulai dari yang terbawah sampai yang teratas. Kita harus bisa layani semua kalau mau eksis dalam rangka menggerakkan ekonomi. Jadi lain seperti kayak di batik Pekalongan ya Bu ya? Jadi semua teknik batik sekarang membantu Kota Mojokerto bisa ya. Kita ajarin. Lebih ke tekniknya ya. Iya, lebih ke tekniknya ya. Mojokerto sendiri motifnya ya. Motif. Jadi kalau motif Mojokerto yang sudah dipatenkan itu sekarang ada kurang lebih 80-an. 80 motif. 80 motif yang kita sudah punya hakinya gitu. Jadi setiap tahun kita bikin lomba desain batik
Kota Mojokerto. Nah, dari lomba desain ini kemudian pemenang-pemenang itulah kemudian kita daftarkan HAKI, sehingga sekarang kita punya sekitar 80-an. Untuk dipatenkan Tapi ya. dari dasar yang menjadi inspirasi awal untuk pengembangan budaya batik itu dari Surya Majapahit dan Sulur Majapahit. Sulur. Ya, karena kita ini kan penerus dari generasi Majapahit. Majapahit, ya. Jadi warisan leluhur itu, tapi yang kemudian kita modifikasi, kita kembangkan dengan apa yang berkembang saat ini di Kota Mojokerto. Bu, tadi Bu kesimpulannya Bu tentang perempuan inspiratif 2023 Bu seperti menimbulkan Kartini semakin banyak seperti apa Bu? Ya, kalau dulu kita mengenal ada sosok Kartini. Kartini ya. Karena Kartini lah kemudian terbuka pintu pendidikan bagi perempuan yang bisa setara dengan pria. Yeah. Tapi hari ini dengan ruang ekspresi yang sudah sedemikian luas, kesetaraan gender antara pria dan wanita, maka yang bisa menjadi penggerak dan pendobrak untuk kemajuan Indonesia ke depan adalah ribuan Kartini yang lahir di abad 21 ini. Wih, luar biasa. Oke. Ya, terima kasih Bu. Tadi kan